Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Cup 2023 babak semifinal untuk kategori woman. Untuk kategori pria atau opennya masih di babak quarter final. Sedangkan di kategori woman ini tersisa 4 pemain di semifinal. Antara lain Elizabeth Paes berhadapan dengan Anna Muschuk. Di game pertama bermain remis kawan. Ada satu partai lainnya yaitu Polina Suvalova berhadapan dengan Nurigul Salimova yang berhasil mengalahkan Medina Auliawarda di babak sebelumnya kawan. Sedangkan untuk kategori open masih berada di babak quarter final. Masih menyisakan 16 pemain di babak quarter final ini kawan. Game pertama Magnus Carlsen unggul atas Vasily Ivanchuk. Yang cukup menarik di babak quarter final ini kawan, ada 4 pemain India yang berhasil lolos ke babak quarter final ini. Antara lain Domara Gukes yang unggul di game pertama menghadapi Wang Hao. Nanti gamenya akan kita ulas permainan Gukes saat pegang hitam kawan, bermain dengan Nimzo Indian Defense. Dan ada Vidit Santos Grujati yang bermain remis melawan Iani Punyaji. Dan ada Arjun Erigaisi yang unggul sementara kawan pada game pertama mengalahkan Nils Grandelius. Dan satu pecatur India lainnya yaitu Ramesh Babu Pragnananda. Semua pemain muda kawan, tak terkecuali ada Domara Gukes, pemain termuda yang berhasil menembus posisi quarter final ini kawan. Berhadapan dengan Wang Hao di quarter final sementara unggul 1 game pada game pertama. Domara Gukes ini merupakan pecatur nomor 1 India saat ini, menggeser posisi Vishy Anand kawan dengan elo standarnya 2761. Selama mengikuti pergelaran event dunia ini mendapatkan tambahan 10 elo rating kawan, mengangkat posisinya sekarang berada di posisi ke-7 dunia dengan elo standar 2761, menggeser Anish Giri yang turun dan kehilangan 9 poin kawan. Wesley So juga turun kawan, kehilangan 15 poin elo rating kawan. Kita akan melihat permainan Domara Gukes menghadapi Wang Hao pada game pertama di quarter final. Dan Gukes pegang hitam. Wang Hao mengawali dengan pembukaan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan Nimzo Indian Defense dimainkan oleh Domara Gukes. Banyak sekali variasi di Nimzo Indian Defense ini kawan. Kalau satu persatu admin jelaskan cukup panjang. Jadi video ini saya singkat saja karena permainan mereka berdua nanti akan terlihat cukup simple. Tidak terlalu banyak kekomplekan yang ada. Jadi nanti akan cukup sedikit kawan langkah-langkah variasi yang saya tunjukkan. Dan di sini kalau kalian ingin tahu beberapa variasi yang ada, Menteri C2 variasi klasikal, pion E3 variasi normal atau mainline kawan, kuda F3 variasi 3 kuda, pion F3 variasi kemoh, atau menteri keluar ke petak B3 variasi Spielman, atau menteri ke petak A4 bisa juga jadi pilihan. Kemungkinan akan berlanjut gajah sikat kuda C3 langsung kawan. Memilih variasi klasikal menteri C2, dan di sini ada 3 pilihan utama yang paling populer. Yang paling populer langsung rokade. Pilihan nomor 2 pion C5, pilihan nomor 3 pion D5. Kalau rokade saya tunjukkan jalur normalnya saja kawan, jalur utamanya pion A3, pertukaran, diambil balik oleh menteri. Kemudian ada pion B6, carriage defense kawan. Seperti halnya permain Queen's Indian Defense untuk persiapan Viacento, gajah terang, sisi menteri. Gajah G5 keluar, gajah B7, ada opsi bagi putih melanjutkan langkahnya dengan pion F3 atau pion E3 atau langsung geser menteri ke lajur G. Kalau menurut perhitungan engine komputer, menteri ke petak G3 yang terkuat kawan. Ataupun dengan pion E3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kalau kalian melanjutkan pengembangan kuda F3 tadi juga tak ada masalah. Pilihan nomor 3 dipilih oleh Domara Gukes menantang pertukaran pion pusat. Diterima langsung pion C pukul pion D5. Diambil balik menggunakan pion E kawan agar hitam tetap mengkontrol petak pusat. Terutama petak-petak terang. Hentikan laju pion putih di pusat. Juga buka akses gajah terangnya segera berkembang. Gajah G5 pressure kuda, pion H6. Gajah mundur ke H4. Opsi kedua langsung bertukar juga banyak dipilih oleh gajah gelap putih ini kawan. Baru sekarang rokade Gukes. Di sini pion E3 persiapan keluarkan gajah terang, kuda F3 menyusul, dan rokade di 2 langkah berikutnya. Counter attack dari Domara Gukes dengan pion C5. Diterima langsung, tidak langsung diambil balik menggunakan gajah, tapi keluarkan gajah terang ke E6 terlebih dahulu. Kuda F3 dan kuda B berkembang ke D7. Coba rebut pion yang di sini. Dan sepertinya kalian bisa mempertahankan pion ini kawan dengan pion A3.
Di sini gajah akan sikat kuda, kalau mundur tentu akan dikejar dengan pion B4 dan 3 pion akan terkoneksi. Jadi pertukaran terlebih dahulu diambil balik oleh menteri. Sepertinya menjaga pion ini kawan, masalahnya ada di sini. Pion G5, gajah mundur, kuda E4 kawan. Coba lihat, pion C5 ini mendapatkan 2 tekanan dari kuda dengan tempo ancam menteri, garbu gajah juga kawan. Pion ini akan tetap tewas. Oleh karena itu, di sini memilih dorong pion saja ke petak C6, menyerahkan pionnya kawan untuk merusak struktur, dan diterima juga dengan pion B pukul pion C6. Selanjutnya gajah E2 persiapan rokade, menteri A5 pressure kuda di sini, rokade, dan baku hantam gajah sikat kuda C3 diambil balik menggunakan pion B. Kalau menggunakan menteri, kemungkinan hitam akan meladeni pertukaran menteri langsung, mengajak permainan menteri di langkah ke-15 langsung. Diambil balik menggunakan pion B, kuda ke pusat ke E4 di sini kawan, selepas tidak ada tekanan dari gajah ini karena menteri sudah keluar ke peta A5. Di sini ada benteng FC1 perkuat posisi pion dan ada pion C5 untuk segera mendapatkan ruang segera diadu. Nanti bisa meloloskan satu pion bebas kawan. Di sini ada pion C4 untuk mendapatkan kuda, jika diterima tentu ditolak. Ada benteng A keluar ke lajur B untuk menguasai satu-satunya lajur yang terbuka penuh. Apakah nanti disusul menteri kawan ke peta A3? Di sini ada kuda ke E1 untuk coba mainkan pion ini kawan, usir kuda yang cukup mengganggu di areanya, dan antisipasi menteri A3 untuk mendapatkan pion. Kalau pion ini didorong, tempo skak, dan juga untuk dukungan bagi benteng. Diterima pertukaran pion kawan dengan pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, diambil balik oleh gajah, kemudian menteri D3 untuk menghindari serangan, menantang pertukaran menteri, juga ancam gajah, dan pertukaran menteri sulit untuk dihindari kawan. Seumpama bergerak ke petak B2 di sini, tentu di sini kawan, pion F3 terlebih dahulu dilanjutkan untuk usir kuda, tak perlu terburu-buru ambil gajah karena menteri sedang mengincar gajah yang ada di petak E2 ini. Mungkin kuda ini akan bergerak kemana kawan enaknya? Mungkin ke peta F6 dan posisi gajah kalian sementara aman. Tak perlu kita perpanjang variasi ini kawan. Menteri pukul menteri diambil balik oleh gajah. Pion G5 sebelum gajah dipindah, sikat kuda terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah terang, baru gajah gelap mundur ke G3. Tak terasa kita sudah di langkah ke-22. Permainan dirasa masih cukup seimbang dengan materi yang seimbang setara kawan. Cuma di sini hitam punya satu pion bebas di lajur C. Permainan dengan gajah gelap versus gajah terang, masing-masing punya sepasang benteng dan kuda kawan. Kita lihat saja siapa yang mampu memanfaatkan keunggulan perwira-perwiranya. Tentu kalau dilihat ini cukup mengkhawatirkan pion bebas yang ada di lajur C ini. Kita lihat saja apakah Wang Hao mampu merebut pion ini kawan. Benteng B7 terlebih dahulu oleh Domara Jugukes. Di sini ada pion F3 untuk usir gajah, berikan ruang juga bagi raja kalau ingin segera naik ataupun reposisi gajah kawan. Gajah mundur ke G6, benteng D1 menekan kuda di sini, dan di sini ada benteng C8 dukung pionnya dari bawah, ada pion E4 blokade diagonal terang agar gajah tidak bermain kawan. Pion C4 terus didorong, kuda C2 untuk blokade laju pion kawan, pion terus didorong, ada benteng naik ke petak D6 di sini, dan selanjutnya kuda mencoba manuver menghindari tekanan agar bentengnya mungkin bisa menusuk ke baris kedua nanti kawan, atau perkuat posisi gajah, dan pion siap didorong untuk menantang pertukaran. Di sini benteng C1 perkuat posisi kuda dan pion F5. Tantangan ditolak kawan. Di sini gajah ke E5 merupakan pilihan terkuat untuk pressure pion yang di sini. Setelah baku hantam kawan, kuda ini siap lompat untuk coba rebut pion yang di sini kawan. Mungkin di sini pion C2 ya direbut saja dengan benteng, ataupun pion pukul pion di sini. Benteng ambil pion yang di sini kawan. Apakah benteng B1 skak terlebih dahulu, raja naik, dan benteng pukul benteng diambil balik oleh gajah, pion pukul pion, dan diambil balik oleh raja. Walaupun putih terlihat kalah satu pion, tapi engine menyatakan permainan masih dirasa ya masih seimbang, walaupun hitam masih punya keunggulan 0,3 poin evaluasinya kawan. Permainan masih dirasa memungkinkan untuk berakhir match. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih benteng D4 terlebih dahulu, dan di sini bisa dimanfaatkan baku hantam pion kawan. Tapi memilih aktifkan kuda ancam benteng, dan benteng bergerak ke petak D6 merupakan pilihan terkuat kawan untuk coba mengancam dua perwira. Tapi memilih bergeser ke B4 menantang pertukaran benteng. Ditolak, lajur D malah dikuasai oleh benteng hitam. Siap reposisi ke petak D2 nanti.
Kuda ke E3 di sini lanjut Wang Hao dan pion F pukul pion E4, pion F pukul balik pion E4 dan di sini ada benteng ancam kuda terlebih dahulu benteng D3. Gajah F2 pertahankan posisi dan ada kuda F4 mencoba mulai menekan kawan, awas ada ancaman garbuan nanti skak benteng bisa jatuh. Benteng diangkat naik ke petak C2, ada benteng D2. Kalau diterima pion ini lolos, diikuti benteng satunya meluncur juga bahaya kawan. Di sini ada pion H3 berikan ruang bagi raja, kuda ke D3 siap caplok gajah. Di sini ada benteng pukul benteng memaksa pertukaran akhirnya dan disusul benteng siap meluncur dan siap dipromosikan. Nanti putih bisa kehilangan satu perwira. Benteng D4, benteng C1 skak, raja bergeser, kuda mendapatkan gajah. Di langkah ke-38 ini Wang Hao menyerah. Karena ancamannya sudah jelas kawan, benteng ambil pion di sini juga jatuh ataupun benteng skak terlebih dahulu, raja bergeser, benteng kena garbuan lagi kawan, benteng jatuh di langkah berikutnya. Itulah kawan permainan Domara Cukukes yang sementara unggul 1 poin pada game pertama, malam ini hanya butuh hasil remis pada game kedua menghadapi Wang Hao ini kawan saat pegang putih. Kalau kita lihat permainan Domara Cukukes tadi, keakuratannya cukup tinggi kawan sebesar 97,5%. Tidak ada langkah yang berwarna kuning dari Domara Cukukes. Hanya saja dia sempat melewatkan langkah terbaik saat ada benteng D4 ini kawan. Yang terkuat pion pukul pion langsung, tapi melewatkannya dengan langkah kuda E6 untuk ancam benteng. Tapi langkah ini juga cukup kuat, merepotkan juga. Tadi harusnya benteng ini bergeser untuk ancam balik kuda kawan bersama gajah. Tapi menantang pertukaran benteng yang ditolak dengan langkah benteng D7 siap menusuk ke baris kedua. Semoga permainan dari Domara Cukukes tadi dengan ide permainan Nimzo Indian Defense bisa kalian jadikan referensi. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.